Hari ini gua lagi nggak pengen ngelawak atau menghibur, tapi kalau seandainya kalian terhibur syukur. Karena gue lagi pengen ngobrol santai aja sih. Jadi gue pengen bahas tentang 2026. Ini masih awal tahun, masih banyak yang akan kita lalui sampai akhirnya kita mengakhiri 2026 ini, dan menurut gua ini mungkin awal yang lumayan berat. Jadi gue buat channel Sorry Not Sorry sebenarnya tujuannya gue pengen cerita apa aja sih sebenarnya pada awalnya. Cuman kalau cerita doang kayaknya nggak menarik ya gitu. Jadi gue coba deh, coba jokes-jokes, ngelawak ya, walaupun mungkin banyak yang ngerasa nggak lucu, ya udah sih nggak apa-apa. Namanya juga pemula ya kan, baru mulai gitu. Kalau ada yang suka syukur, kalau nggak ada ya juga nggak apa-apa. Yang penting kita upload, kita mencoba gitu loh. Karena pada akhirnya penyesalan ketika tidak mencoba itu akan lebih sakit daripada gagal ketika sudah mencoba gitu. Jadi di 2026 ini sangat banyak target target yang pengen gue achieve sih. Kok target sih tadi? Target. Sangat banyak target yang pengen gue achieve, dan kayaknya bakal berdarah-darah ya. Tapi nggak apa-apa, di situ letak tantangannya gitu kan. Semoga semua bisa berjalan dengan lancar, dan semoga channel YouTube ini juga akan, ya semoga semakin besar men. Karena gue sangat percaya sih, kayak ya banyak orang di luar sana mungkin yang pengen ngobrol sama seseorang tapi dia nggak tahu mau ngobrol sama siapa, atau mungkin dia nggak punya lagi circle karena udah sibuk kerja gitu. Ya, mungkin dengan mendengar podcast ini bisa menemani kesepiannya mungkin gitu kan. Jadi, jujur gue nggak punya bahan untuk dibahas. Mungkin kita bisa cek Gemini AI. Jujur gue nggak ada persiapan, gue cuman pengen rekaman, gue cuman pengen ngobrol. Tapi kayaknya kalau ngobrol nggak ada yang nanya, apalagi gua ya belum ada juga yang pengen nanya gitu. Kita coba tanya ke AI. Oke, bentar gua tanya dulu. Oke, ini gua lagi cari. Gua kirim pertanyaan tentang kehidupan, gua nanya gitu nih. Jadi coba kita cek. Apa tujuan hidup Anda? Hmm. Kalau gua sih simple ya, gimana caranya dapat duit, berguna bagi orang-orang di dekat gua, kayaknya itu udah cukup gitu. Gua nggak ada mimpi yang gede-gede gitu, kayaknya untuk saat ini itu udah cukup sih, ya pengen dapetin duit sebanyak mungkin dan bisa berguna bagi orang-orang di sekitar gua, ya bisa banyak bantu lah, itu dulu sih untuk saat ini ya, kita nggak tahu ke depannya. Apa itu kebahagiaan sejati? Waduh. Jujur, untuk saat ini kebahagiaan sejati ya, bagi gue simpel sih ya, gue jumpa cewek gue udah bahagia sih gitu. Kita kita bahasnya saat-saat ini aja ya, karena kan gue ada episode menjilat ludah sendiri, menjilat ludah sendiri itu gak apa-apa gitu. Jadi untuk saat ini kebahagiaan gue ya, ya bisa ketemu cewek gue itu udah kebahagiaan sih bagi gue. Mengapa ada penderitaan? Kalau mengapa ada penderitaan, ya mungkin dengan penderitaan lu bisa lebih tahu arti kehidupan men gitu. Anjir agak ngober nih, cuman, untuk seseorang belajar terkadang memang membutuhkan penderitaan, karena kalau
tahu nggak sih kadang kita belajar teori nih gitu, belajar belajar teori, tapi ketika kita tidak mengaplikasikannya dan tidak menghadapi masalah yang ada di teori-teori tersebut, jadi nggak bernyawa gitu loh. Kalau teori doang nggak ada praktek rasanya kayak nggak bernyawa aja gitu, kayak ya udah cuman teori doang. Jadi penderitaan terkadang hadir untuk kita membuktikan teori-teori yang sudah kita pelajari apakah benar-benar berfungsi ketika penderitaan itu datang. Ya mungkin itu aja dulu, mari kita cek-cek lagi. Kapan waktu terbaik untuk berubah? Kapan pun kalian berpikir untuk berubah itu adalah waktu terbaik. Kapan pun kalian berpikir untuk berubah, itu adalah waktu yang terbaik. Udah. Ketika kalian terpikir untuk berubah, udah kalian mulai langsung, gak usah mikir, kayaknya seminggu lagi, kayaknya setahun lagi, udah. Ketika kalian udah kepikiran, ya mungkin itu udah ya kode alam aja udah gitu loh, udah saatnya berubah men gitu loh. Langsung gas aja sih, langsung sikat aja sih kalau mau berubah mah berubah aja, ngapain sih harus mikirin kapan gitu. Bagaimana cara menyeimbangkan ambisi dan ketenangan? Jujur, gue bukan orang yang tenang sih. Karena selagi ambisi-ambisi gue belum tercapai gitu, gue gak bisa tenang sih. Jadi kayaknya gue nggak kompeten untuk menjawab ini. Apa yang benar-benar berharga? Waktu sih, waktu. Karena, waduh men, waktu itu sangat cepat. Waktu sangat berharga sih, karena waktu itu tidak bisa diulang gitu. Ya, lu kehilangan duit lu bisa cari lagi, lu kehilangan pacar lu bisa cari lagi, tapi lu kehilangan waktu lu nggak bisa ulang lagi men. Jadi yang paling berharga waktu sih. Oke, bagaimana cara menghargai waktu? Dengan melakukan apapun semaksimal mungkin supaya tidak terjadi penyesalan. Oke, anggap lu di luar sana kerja sebagai ojol, ya jadilah ojol semaksimal mungkin. Atau kalian kerja kopling, kopi keliling, ya jadilah kopling yang semaksimal mungkin. Karena kita nggak tahu men jalur apa yang akan membawa kita ke kesuksesan, kita nggak tahu. Jadi apapun pekerjaan kalian di luar sana, bagian apapun itu totalitas men, totalitas. Karena kita nggak tahu pekerjaan kita itu akan membawa kita kemana. Apa warisan yang ingin saya tinggalkan? Gua belum ada warisan sama sekali. Gua belum punya apa-apa men yang harus ditinggalin. Jadi ini kayaknya bukan pertanyaan untuk gua deh gitu. Waduh, udah habis aja nih. Coba kita cari lagi ya. Pertanyaan deep, oke. Ngawur aja nih jujur gak ada bahan cuy, kita yang penting ngobrol aja deh ya. Oke, jika dunia ini buta warna dan tidak ada yang bisa melihat penampilanmu, apakah orang-orang tetap akan menyukai kepribadianmu? Jujur gue bukan orang yang berharap disukai oleh orang lain, jadi mungkin cukup cewek gua suka sama gua itu udah cukup sih, maksudnya bukan untuk gua nggak ada niatan menyenangkan banyak orang, nggak, cewek gua senang sama gua udah cukup sih. Bagaimana dari dirimu yang merupakan kamu yang asli dan oh fuck, sorry ini di-tag jam 2 malam jadi kurang fokus. Gue salah baca. Bagian mana dari dirimu yang merupakan kamu yang asli dan bagian mana yang hanya bentukan dari ekspektasi orang tua atau lingkungan? Bagian asli dari gua adalah ketika gua bicara ya intinya lagi bicara, lagi menjalani hidup dengan cewek gua. Di luar itu gua fake. Oke. Jadi yang tahu gua asli gimana cuman cewek gua. Oke, next.
Jika hari ini adalah hari terakhirmu, apakah kamu akan bangga dengan apa yang kamu kejar selama setahun terakhir? Jujur belum, tapi gua akan maksimalin di tahun 2026 ini, dan gue pastiin di 2027 atau di akhir 2026 gue akan bangga dengan apa yang udah gue perjuangin. Oke, next. Apa hal yang paling ingin kamu katakan kepada seseorang, tapi kamu terlalu kuat untuk mengucapkannya? Apa yang sebenarnya menahanmu? Hmm, eee, aduh, gua nggak bisa jawab, next. Karena ya kayak ya dia kan nanya nih, "Tapi kamu terlalu kuat untuk mengucapkannya." Ya gue belum bisa ngucapin. Lebih sakit mana, kegagalan karena mencoba sesuatu yang baru, atau rasa penasaran seumur hidup karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya lebih sakit penasaran seumur hidup dong. Coba apa yang kalian pengen coba aja men. Kita hidup cuman sekali, come on gitu. Udah coba. Selagi lu ada kesempatan mencoba. Jangan sampai menyesal men. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu dan memberikan satu nasihat kepada dirimu yang berusia 10 tahun, apa yang akan kamu katakan? 10 tahun Mas tuh masih bocil banget, kayaknya nggak ada deh. Oke, next. Apakah kita sedang menjalani hidup atau hanya sekedar bertahan hidup sampai hari esok tiba? Ini, karena yang menjawab gua sih sedang menjalani hidup ya gitu. Anjing sedih banget, Cok, kalau hanya sekedar bertahan hidup sampai hari esok tiba. Gua sih gua pernah seskeptis itu dan sepasrah itu, tapi untuk saat ini enggak. Gua sedang menjalani hidup, apa yang terjadi, apa yang ada di hadapan gua, sikat aja dah. Oke, next. Jika kamu memiliki semua uang di dunia dan tidak perlu bekerja lagi, apa yang akan kamu lakukan untuk mengisi sisa harimu agar merasa berarti? Jika kamu memiliki semua uang di dunia dan tidak perlu bekerja lagi. Waduh, ini pertanyaan terlalu berat untuk seseorang yang belum sukses ini. Oke, next. Apakah kamu lebih takut dilupakan setelah mati atau takut hidupmu saat ini tidak memberikan dampak bagi siapapun? Kayaknya gue lebih takut kalau gue nggak berguna bagi orang sekitar gue sih. Ya dilupain setelah mati mah itu kayaknya ya banyak orang bakal dilupakan semua gitu. Jadi nggak apa-apa. Tentang kebahagiaan dan penderitaan, dapatkah seseorang benar-benar menghargai cahaya jika mereka tidak pernah berada di dalam kegelapan? Waduh, kayaknya kayak kegelapan itu memang perlu sih, karena kayak pertanyaan ini gitu kan, kalau lu nggak pernah ngerasain gelap bagaimana lu bakal menghargai terang gitu loh. Jadi lu harus ngerasain momen-momen di mana ketika lu ngerasa gelap banget di dunia itu, supaya lu bisa menghargai cahaya yang terang itu men. Jadi menurut gua kalau nggak pernah ngerasain kegelapan nggak bakal bisa menghargai cahaya. Oke, next. Berapa banyak dari masalahmu saat ini yang sebenarnya diciptakan oleh pikiranmu sendiri, bukan oleh kenyataan? Maybe 80%. Next. Apa harga yang bersedia kamu bayar untuk mencapai impian terbesarmu? Apakah harga itu sebanding dengan ketenangan batinmu? Gua belum bisa jawab karena gua belum mencapai impian terbesar gua. Jadi, maybe 1 tahun ke depan kita akan jawab lagi. Waduh, udah habis nih pertanyaan. Jadi mungkin sekian dari gua. Sampai jumpa. Bye.